Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dewan Hakim dengan titah kejujurannya yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, seiman, seperjuangan, sebangsa, setanah air yang kami banggakan. Kebinekaan atau perbedaan dalam hidup berbangsa dan bernegara merupakan hal yang tidak bisa kita pungkiri dan kita hindari. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik etnis, adat istiadat maupun agama. Hal inilah yang membuat terbukanya Hildegard, seorang sosiolog dunia, yang mencantumkan di dalam judul bukunya Indonesia Cultures and Communities. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan menarik. Namun di sisi lain, hadirin, keberagaman ini jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, konflik antar suku maupun antar agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Dr. Arnold Toynbee, seorang sejarawan dunia, mengatakan, Indonesia is a country where the religion are good neighbor. Indonesia adalah negara di mana berbagai macam agama mampu berdampingan dengan baik. Apalagi kita sebagai penduduk Islam di Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kitalah yang harus mampu memahami konsep-konsep keberagaman, kebudayaan, dan toleransi dalam perspektif Islam, agar kita nantinya dapat menjadi garda terdepan menuju Indonesia yang maju, jaya, dan berdaya. Untuk itu, dari uraian inilah perkenankanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan NKRI, dengan landasan firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nah
hamba berlindung di bawah kuasa-Mu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Hadirin yang dirahmati Allah, dari segi ilmu balaghah, Quran surah Al-Hujurat ayat 13 termasuk dalam kalam khabari, yakni kalam yang memberikan informasi bahwasanya Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Lalu timbullah pertanyaan, apakah fungsinya? Fungsinya ialah agar kita saling kenal mengenal. Abu Bakar Al-Jazair di dalam Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir jilid 3 menjelaskan bahwasannya walaupun manusia diciptakan berbeda-beda, tetapi bermula pada bapa ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Sehingga manusia dari nasabnya pun setara. Di mata Allah, kita dengan pejabat adalah sama. Di mata Allah, kita dengan selebriti adalah sama. Bahkan di mata Allah, kita dengan presiden pun adalah sama. Yang membedakan ialah derajat ketakwaan. Dalam konsep kenal mengenal, penting adanya menjalin kerukunan agar terciptanya sikap toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dalam kitab Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin Asyuti dalam
halaman 234 menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat tadi berkenaan dengan kisah Asma binti Abu Bakar. Beliau mengunjungi Rasulullah untuk meminta pendapat. Wahai Rasulullah, aku dikunjungi ibu kandungku Siti Qutailah binti Abu Uzza, seorang musyrikah. Lalu beliau meminta pendapat kepada Rasul. Wahai Rasul, bolehkah aku berbuat baik kepada ibu kandungku sementara beliau seorang musyrikah? Lalu Rasul pun menjawab, ya, tentu saja boleh. Sehingga turunlah ayat tadi yang menerangkan kepada kita bahwasanya Allah tidak melarang kepada kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi agama kita. Sebab ahabbuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah agama yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam yang benar itu merangkul bukan memukul. Islam yang baik itu mengajak bukan menginjak. Islam yang meredam bukan mendendam. Islam yang mengilhami bukan menghakimi. Islam yang bersikap ramah bukan pula pemarah. Betul? Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. 273 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, untuk membina persatuan dan kesatuan di tengah negeri tercinta ini merupakan langkah yang tepat untuk beradaptasi di era saat ini, sehingga kita harus saling mengenal, Saling menghargai, menjunjung toleransi, bukan saling menutup diri, saling mendiskriminasi, saling memusuhi, sehingga menimbulkan pertikaian, kerusuhan, bahkan kehancuran. Karena kita Indonesia, satu nusa, Satu bangsa, satu tanah air, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Rawe-rawe